Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Nurul Faiza dari kelas Sosiologi 3A NIM 1906026003. Di sini saya akan membagikan cara mengenai uji distribusi normal dan uji regresi linear sederhana. Selamat menonton. Di sini kita akan masukkan data terlebih dahulu. Tadi saya sudah copy datanya. Nah, sudah muncul. Kemudian kita buka variabel view. Kita ganti di sini ada motivasi. Kemudian di bawahnya adalah prestasi. Sudah, kemudian kita buka lagi data view. Di sini sudah muncul. Kemudian yang pertama kita akan membuat uji distribusi. Pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Sudah muncul. Kemudian kita masukkan motivasi, kita masukkan ke independen. Kemudian prestasi kita masukkan ke dependent. Kemudian kita buka save. Kemudian di menu residues kita klik understand, continue, kemudian options kita samakan, saya menggunakan 0,05, kemudian langsung saja continue, kemudian oke. Kemudian muncul data seperti ini. Langsung saja kita abaikan dulu, kita kembali dulu ke data yang tadi. Kemudian kita ketik analyze, kemudian kita klik non parametric text, kemudian legacy dialog, kita pilih yang one sample. Kita masukkan semuanya. Kemudian options, continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian sudah seperti ini, kita akan mengecek ANOVA, coefficients, residuals, statistik. Ini saya sudah membuat. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah uji asumsi normalitas. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya data ini itu termasuk distribusi normal karena nilai sig itu lebih dari lebih dari alfa. Kan di sini kan nilai signya itu kan 0,2. Jadi alfanya itu 0,02. Jadi 0,02 itu lebih dari, jadi nilai 0,2 itu lebih dari nilai alfa. Kemudian adalah penyusunan model regresi. Di sini sudah ada data coefficients
Dari data coefficients ini, pada output SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikasi untuk konstan B0 sama dengan min 78,843. Kemudian motivasi belajar atau B1. Baik, di sini adalah hasil dari uji asumsi normalitas. Di sini sudah ada tabel one sample Kolmogorov minor. Di sini menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu menunjukkan distribusi normal karena nilai sigma lebih dari alfa, yaitu 0,05. Kemudian penyusunan model regresi. Di sini sudah ada tabel koefisien. Dari tabel koefisien pada data output SPSS menunjukkan nilai signifikasi atau nilai sigma untuk konstan B0 sama dengan min 78,843. Kemudian motivasi belajar B1 sama dengan 0,064. Di sini konstan itu merupakan dependent dan di sini motivasi belajar itu merupakan independent. Sehingga model regresinya adalah Y sama dengan A plus BX, yaitu Y kita masukkan A nya itu min 78,843, kemudian BX nya itu 0,064X. Kenapa di sini nggak ada cuman X? Karena X itu biasanya, karena ini itu regresi uji linear sederhana. Kalau misalnya uji linear bertingkat itu ada X1, X2 kayak gitu. Kemudian di sini menghasilkan bahwa prestasi belajar sama dengan min 78,843 ditambah 0,044 motivasi belajar. Kemudian yang ketiga adalah uji signifikasi. Yang pertama adalah hipotesis. H0. Tidak terdapat pengaruh variabel X, yaitu motivasi belajar, terhadap variabel Y, yaitu prestasi belajar. Kemudian H1 itu terdapat pengaruh variabel X, motivasi belajar, terhadap Y, prestasi belajar. Kemudian taraf signifikasi, yaitu alfa, tingkat kesalahan atau error yang dapat ditoleransi, yaitu bisa 1%, 5%, atau 10%. Ini terserah atau sesuai dengan keinginan sang peneliti. Kemudian semakin kecil alfa, semakin baik. Di sini saya menggunakan alfa 5% atau 0,05. Kemudian statistik uji. Di sini sudah ada tabel ANOVA. Di sini dependent variable yaitu prestasi belajar dan constants atau independent itu motivasi belajar. Dari tabel ANOVA pada pengujian SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikasi sigma itu 0,846. Kemudian kriteria uji. H0 ditolak jika nilai signifikasi itu kurang dari alfa. Kesimpulannya adalah H0 diterima karena nilai sig itu lebih besar daripada alfa, yang menyebabkan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X, yaitu motivasi belajar, terhadap variabel Y, prestasi belajar. Kemudian yang keempat itu adalah perhitungan R-square atau koefisien determinasi. Berikut merupakan pengolahan data menggunakan SPSS mendapatkan hasil model summary. Dari tabel summary pada output SPSS menunjukkan nilai bahwa R-square
sama dengan 0,04 atau 0,0004%, yang artinya bahwa faktor motivasi belajar tidak mempengaruhi prestasi belajar, dibuktikan dengan hasil R-square sebesar 0,04, sedangkan 0,9996 cenderung 100% sampai 0,04%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil menunjukkan kurang baik karena hasil persentase yang baik apabila besar persentase penjelas mendekati angka 100%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.